buku hitam putih yang kayak komik-komik gitu ya, tapi tentang neraka dia pada masa itu. Ada gambar-gambarnya gitu ya, menyeramkan. Makanya saya takut sekali kalau saya sampai tidak puasa bulan Ramadan, bahkan saya meninggalkan sholat. Saya sangat takut, saya takut masuk neraka, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka gitu. Saya takut karena saya sering baca buku itu. Bahkan kalau saya mau tidur pun sebelum tidur saya berdoa Bismikallahumma ahya wa amut. Dan guru ngaji saya selalu berkata, kalau kita tidur kita berzikir gitu ya, subhanallah subhanallah, kita berzikir gitu sampai kita ketiduran, katanya nanti kita akan masuk surga begitu ya. Nah, katanya kita nanti akan masuk surga dengan pahala yang sangat besar kalau kita. Tuhan, kita akan dengarkan bersama kesaksian ini. Bagi teman-teman yang lain juga menjadi bagi saudara-saudara yang lain, mari kita simak sampai selesai. Luar biasa, saya diundang ini adalah kesempatan yang sangat spesial, sahabat ya, karena di beberapa channel bagi saya tetap spesial juga, cuman ini adalah spesial sekali karena hambanya Bapak Pastor Andi adalah sahabat sepelayanan, walaupun beliau memang umurnya lebih dewasa dibanding saya, cuman kita pernah berlama-lama dalam pelayanan, mengalami bagaimananya hidup di bawah, bagaimana pelayanan dan tantangan yang luar biasa itu boleh kita alami. Ini sesuatu yang hebat dan sangat spesial. Saya boleh bersaksi di tempat ini, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita pernah mengalami dulu bersama penginjilan, naik Vespa yang sudah tua, haleluya. Pernah kehabisan bensin, saya nggak menyangka beliau sangat diberkati, dipakai Tuhan saat ini, karena kesaksian beliau adalah kesaksian yang hebat yang bisa menjadi panutan buat saya, bagaimana hambanya boleh berkorban segala sesuatu untuk menerima Tuhan Yesus dari latar belakang yang sama dengan saya, namun beliau juga mempunyai kuasa perdukunan pada masa itu, dia tinggalkan oleh karena darah Yesus. Luar biasa sahabat, dan puji Tuhan, inilah kesempatan saya bersaksi di tempat ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua, buat saudara-saudara, sahabat semua, Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kiranya boleh menyaksikan dan saudara boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan hebat. Saya percaya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah jalan kebenaran dan hidup yang memberikan kita hidup yang luar biasa. Saya mempunyai latar belakang seorang muslim yang sangat sungguh-sungguh dan sangat taat pada masa-masa kecil, dan saya masa kecil selalu diwajibkan oleh ibu saya untuk menunaikan sholat gitu. Bahkan di pagi hari kalau kita sholat subuh itu, ibu saya menyuruh kita untuk mandi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui ibu saya. Dan ibu saya sangat keras mendidik saya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama saya yang dulu, sahabat. Dan di dinding rumah itu ada rotan. Kalau kita bermalas-malasan atau tidak mengaji gitu ya, itu pasti kita kena rotan. Jadi begitu ketatnya pada masa-masa kecil, bagaimana saya juga dulu sangat rajin ibadah, maksudnya sholat gitu ya, sangat rajin, saya tidak pernah ketinggalan. Saya ingat masa-masa remaja, saat saya sekolah pun, saya bawa sarung di tas saya, ketika nanti tiba waktunya zuhur, pada waktu istirahat, saya sholat di musolah saya, di musolah masjid, musolah yang ada di sekolah gitu maksudnya, bukan masjid, musolah ya. Jadi sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi bagaimana kerinduan saya dulu, memang
sangat tidak pernah berpikir sama sekali bahwa saya akan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya dulu berpikir bahwa orang Kristen itu Tuhannya 3 gitu. Saya dulu berpikir begitu. Saya berpikir dulu Tuhan orang Kristen ini Tuhan yang beranak gitu ya. Saya dulu berpikir bahwa orang Kristen ini menyembah manusia, karena apa yang saya pikirkan dulu dan sangat kuat itu dalam doktrin, dan saya percaya orang yang seagama dengan saya pada masa dulu, masih kecil pun dia sudah tahu bahwa nanti orang-orang Nasoro atau orang-orang Nasrani Kristen itu akan menjadi kayu api di neraka. Karena sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, yang berkata bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Nah, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, saya berpikir dulu bahwa Kristen itu Tuhannya beranak. Namun setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus dan baca Alkitab, tidak satu ayat pun saya temukan di dalam Alkitab itu maka beranaklah Tuhan. Tidak ada, saudara. Jadi ternyata Kristen juga tidak mengakui bahwa Tuhan itu beranak. Saya juga baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak saya temukan bahwa Kristen percaya kepada Tuhan yang 3. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berfirman bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu 3. Tidak ada. Dan bahkan tidak ada di Alkitab bahwa ditulis di Alkitab itu bahwa Kristen menyembah manusia. Jadi sebenarnya itu hanya isu-isu hoax ya. Karena kekristenan tidak percaya bahwa Tuhan itu beranak, Tuhan 3. Tetapi sahabat, saya dulu berpikir begitu. Karena memang kita berpikir bahwa Kristen itu Tuhannya 3. Namun sesuatu hal yang hebat, yang luar biasa. Saya akhirnya dijamah oleh Tuhan itu pada tahun 2000-an. Nah, bagaimana ketaatan saya kepada agama saya dulu, akhirnya tahun 2000 saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Karena sebelumnya tahun 1999 saya sudah mengalami namanya mimpi yang luar biasa. Namun sebelum sampai ke situ sahabat, saya mau bercerita bagaimana ketaatan saya dan apa yang saya lakukan pada masa dulu. Pada masa-masa saya remaja, saya sudah membawakan azan di masjid. Pada masa-masa saya masih remaja pun saya sudah bawakan azan di masjid ya. Karena anak-anak remaja pada masa itu masih banyak juga pada tahun-tahun itu tidak sungguh-sungguh di dalam agamanya. Namun saya sungguh-sungguh. Makanya waktu saya masih remaja pun saya sudah rajin ikut pengajian. Bahkan sampai saya tidak sikat gigi lagi pakai odol gitu ya, tapi pakai siwak gitu. Pernah saya sampai lakukan begitu. Namun ada juga yang bertentangan dengan sahabat saya Muslim yang berkata bahwa saya ini sudah masuk ke dalam Islam yang radikal, yang salah gitu ya. Namun sahabat yang terkasih, akhirnya saya dalam keimanan saya terus berjuang bagaimana supaya saya ini bisa nanti masuk surga. Karena ibu saya ingat kalau pergi dulu ke pasar, suka sekali dia membelikan saya buku-buku. Pada zaman tahun 9 itu ada buku-buku tentang neraka gitu ya. Bagaimana di neraka itu kita disiksa, bahkan itu kadang ada saya lihat gambar-gambarnya itu dicucuk pakai senjata tajam dari bawah sampai ke keluar mulutnya. Itu penyiksaan yang luar biasa. Karena buku-buku itu saya lihat ada dulu buku-buku hitam putih yang kayak komik-komik gitu ya, tapi tentang neraka dia pada masa itu. Ada gambar-gambarnya gitu ya, menyeramkan. Makanya saya takut sekali kalau saya sampai tidak puasa bulan Ramadan, bahkan saya meninggalkan sholat. Saya sangat takut. Saya takut masuk neraka, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka gitu. Saya takut karena saya sering baca buku itu. Bahkan kalau saya mau tidur pun sebelum tidur saya berdoa Bismikallahumma ahya wa amut. Dan guru ngaji saya selalu berkata,
Kalau kita tidur kita berzikir gitu ya, subhanallah subhanallah, kita berzikir gitu sampai kita ketiduran, katanya nanti kita akan masuk surga begitu ya. Nah, katanya kita nanti akan masuk surga dengan pahala yang sangat besar kalau kita mau tidur sampai kita ketiduran kita berzikir. Dan itu saya lakukan juga. Nah, di situ sahabat bahwa memang ketaatan saya atas agama saya boleh dikatakan sangat sungguh-sungguh gitu. Walaupun saya memang bukan ustadz, bukan kihai, bukan. Cuman saya memang melayani, pelayan lah pada masa itu di masjid sebagai pembawa azan pada masa saya masih remaja ya. Nah, sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana saya melakukan itu. Bahkan saya pada masa-masa dulu memang setiap melihat orang-orang Kristen, saya berpikir, wah inilah nanti akan menjadi kayu api di neraka gitu ya, orang-orang kafir yang akan menjadi kayu api di neraka. Saya berpikir begitu pada masa itu ya, walaupun memang di daerah saya itu sama sekali memang tidak ada Kristen. Di daerah saya di Riau ya, tidak ada Kristen gitu ya. Cuman saya kalau melihat gitu di TV-TV ada orang-orang film-film barat itu ya, saya berpikir ini kafir akan masuk neraka, akan jadi kayu api di neraka. Saya berpikir begitu. Nah, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahun 1999, bulan 9, tanggal 9, saya bermimpi. Karena pada masa itu heboh isu-isu mau kiamat gitu ya. Heboh karena orang bilang tanggal 9 itu tanda-tanda mau kiamat. Namun di situ saya bermimpi. Mimpi saya waktu itu banyak datang ular kepada saya. Ular datang kepada saya gitu, mau menyerang saya, mau membinasakan saya. Saya nggak tahu lagi mau kemana karena memang ular itu datang kepada saya. Saya pun naik ke atas pohon. Di atas pohon itu pun banyak sekali ular gitu ya. Di dalam mimpi ini saya pun bingung, nggak tahu lagi bagaimana. Wah, mati saya ini. Saya sudah berkata, ya Allah tolong saya ya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Saya berpikir saya minta pertolongan kepada Allah supaya Allah tuh menolong saya. Namun pertolongan itu tidak ada. Di dalam mimpi saya itu pun saya membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun saya heran saudara, memang pada masa itu saya bermimpi itu membaca surah Al-Fatihah gitu ya. Namun saya heran, itu ularnya tidak pergi juga gitu. Saya pun kok nggak pergi nih. Akhirnya karena saya sudah menjadi takut di dalam mimpi itu, akhirnya saya berkata, Tuhan siapapun tolong saya gitu. Lalu tiba-tiba ada tangan dari langit terulur kepada saya, mukanya bercahaya lalu mengangkat saya. Mimpi itu terjadi lagi besok dengan mimpi sama. Saya dikejar ular lagi gitu ya. Saya naik ke atas pohon, lalu saya bilang, Tuhan siapapun tolong saya. Lalu ada tangan yang datang menolong saya dengan muka yang bercahaya. Hari ketiga mimpi dengan mimpi yang sama. Saya pun heran, mimpi itu persis sama dengan apa yang saya mimpikan hari pertama, hari kedua, sampai ke hari ketiga dengan jalan mimpi yang sama. Memang saya berpikir, kenapa dalam mimpi itu saya harus baca surat Al-Fatihah? Kenapa enggak ayat kursi ya? Saya pikir itu. Cuman itulah namanya mimpi ya. Saya bermimpi pada masa itu bahwa saya sudah menjadi takut karena ular ini gitu. Lalu setelah itu saya pikir, apa itu ya mimpi itu? Kok mimpi sampai 3 hari berturut-turut dengan jalan yang sama? Suatu saat sahabat saya bermain ke tempat seorang Kristen gitu ya. Karena saya waktu itu sudah tidak tinggal di kampung saya karena saya sudah merantau gitu ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan di Minas gitu ya. Di Minas waktu itu perusahaan kontraktor Kaltek gitu. Saya bekerja di situ. Jadi di situ di daerah itu memang lumayan lah ada orang Kristen gitu ya. Jadi saya bermain ke rumah dia waktu itu. Saya melihat di rumah itu ada kalender. Kalender itu tulisannya begini,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, saya pun heran membaca kalender itu. Saya berpikir, kok ada tulisan akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup. Saya berpikir, hebat sekali nih tulisan ini, ayat ini. Kok dia bilang dia adalah jalan kebenaran, padahal kita selama ini berpikir, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, jalan yang benar. Saya berpikir, tapi dia berkata dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, cuman waktu itu memang saya berpikir, udahlah. Cuman walaupun itu tetap merasuki dalam pikiran saya, akulah jalan kebenaran dan hidup, karena kalender itu yang saya baca di rumah orang Kristen itu ya. Walaupun saya berusaha untuk udahlah, apa sih itu kan Tuhan orang kafir, saya pikir begitu ya. Nah, setelah itu sahabat yang terkasih, saya tahun 2000, saya ingat bulan 1 waktu itu bulan suci Ramadan. Saya ingat tahun 2000, saya lagi puasa di situ, lagi puasa Ramadan, dan itulah yang saya katakan luar biasa. Pada saat saya merayakan puasa Ramadan menyambut Idul Fitri, malah saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah, pada masa itu saya lagi puasa, saya ketemu dengan seorang penginjil atau hamba Tuhan. Entah kenapa tiba-tiba kita sampailah kepada cerita-cerita tentang agama. Itu ya, kita cerita-cerita. Dan di situ dia cerita kepada saya bahwa dalam nama Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus segala kutuk akan dilepaskan, dalam nama Yesus pasti kita masuk surga katanya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga dan diselamatkan. Saya pun heran, luar biasa ini nama Yesus ini ya. Kok dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kok selalu hal-hal yang luar biasa dalam nama Yesus. Segala kutuk dipatahkan dalam nama Yesus, mujizat terjadi dalam nama Yesus, hanya menyebut nama Yesus gitu. Saya pun akhirnya saya pulanglah ke rumah ya, setelah berdiskusi dengan orang itu. Saya nggak bisa tidur, 1 malaman saya nggak bertidur. Saya berpikir, ya Allah, mana ini kok yang benar ini? Kok hebat sekali itu nama Yesus itu, saya pikir gitu ya. Dalam nama Yesus, kok pasti kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kok dikatakannya pasti akan beroleh surga gitu. Saya berpikir pada masa itu, luar biasa ini nama Yesus ini. Saya pikir gitu. Saya pun akhirnya tidak bisa tidur sampai pagi. Saya pagi-pagi saya jumpai seorang hamba Tuhan, karena saya memang sudah bingung gitu, sudah kepikiran terus tentang hebatnya ini nama Yesus ini. Saya jumpailah hamba Tuhan itu, saya katakan kepada dia, Ibu, saya ingin tahu itu Yesus. Kalau memang Yesus Kristus benar-benar Tuhan, saya ingin membuktikan. Saya mau ikut Ibu, saya ingin tahu gitu ya. Oh, jadi kamu mau ikut saya? Iya, bawa saya ke entah kemana, saya mau ingin tahu itu Yesus itu siapa gitu ya. Lalu dibawalah saya waktu itu ke Medan, dan di Medan di Simalingkar saya dibawa ke sebuah persekutuan waktu itu. Disitulah saya melihat sesuatu yang memang bagi saya, karena kita kan biasanya bagaimana ibadah itu memang satu gitu ya, bahasanya satu, kayak teratur lah secara daging ini, kayak teratur. Tiba-tiba saya dibawa ke sebuah persekutuan, bukan nggak teratur maksudnya, tapi ibadah yang bagi saya aneh, belum pernah saya lakukan, nyanyi-nyanyi gitu ya, tepuk tangan gitu. Saya pun heran waktu itu, dan saya kok ini aneh ini ibadah begini ya, saya pikir, karena belum pernah saya melihat ada ibadah yang begitu gitu ya. Namun luar biasa jamahan Tuhan, saya di situ tetap rasanya kok nggak bisa gitu mau pergi dari situ, kok saya dengarkan gitu. Nah, setelah selesai ibadah itu saya dibawalah ke Parapat waktu itu ya. Sampailah di Parapat, saya dibawa ke sebuah hamba Tuhan di sebuah gereja di Parapat. Sampailah di Parapat, saya maksudnya diperkenalkan dengan seorang hamba Tuhan, dari seorang yang menginjili saya tadi itu gitu ya, diperkenalkan. Dan hamba Tuhan ini jujur, awalnya dia agak menolak gitu ya, karena memang saya
dari gaya bahasa, dari gaya wajah saya, memang saya sangat muslim sekali gitu ya. Contoh umpamanya saya mau duduk itu aja, duduk di kursi gitu, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nggak kuat, tapi dalam Bismillahirrahmanirrahim itu harus terucap gitu. Karena memang kebiasaan saya, karena saya banyak belajar dari guru ngaji saya yang dia katakan selalu mengucapkan lapas-lapas Allah katanya gitu ya. Jadi kalau saya siap minum, alhamdulillah gitu ya Pak. Selalu itu. Kalau saya tersandung, kalau orang pada masa dulu selalu cakap kotor gitu ya, cakap-cakap binatang gitu ya. Kalau saya astagfirullahaladzim begitu. Jadi waktu ketemu sama hamba Tuhan ini jadi takut gitu. Karena dia berpikir saya ini ya mungkin dia berpikir saya ini teroris atau mata-mata atau apalah, karena memang hal itu dalam benak dia, saya nggak tahu entah apa. Namun terbongkarlah setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah diskusi cukup lama dari hamba Tuhan ini dengan yang menginjili saya, mereka diskusi, akhirnya diterimalah saya di situ. Walaupun awalnya ditolak, akhirnya diterima. Saya dikasih kamar di situ. Disitulah saya katakan di dalam kamar itu, saya katakan gini, Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikanlah saya pakaian yang sangat banyak gitu ya. Nah ini sesuatu permintaan saya yang luar biasa. Saya pun dulu berpikir kok saya minta pakaian gitu. Saya memang waktu itu datang dalam misi membuktikan bahwa Yesus itu memang Tuhan. Kalau dia Tuhan, pasti dia mendengar setiap jawaban doa kita. Walaupun memang secara manusia tidak perlu terlalu kita sampaikan kuat-kuat gitu. Tapi saya berkata ya secara sederhana, namanya juga orang belum mengenal Tuhan. Saya berkata, Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikanlah saya pakaian gitu. Dan itu luar biasa sahabat. Saya mendapatkan pakaian itu sangat banyak sekali. Ada yang ngantar, padahal saya tidak ngomong apa-apa sama siapapun, saya tidak ngomong gitu ya. Ada baju gitu ya, bahkan ada yang jas, celana gitu ya. Sangat banyak sekali saya dapat. Saya berpikir, kok tahu ya, kok tahu Tuhan gitu ya. Tapi nggak mungkin lah dia Tuhan, saya tetap menyangkal gitu ya. Nggak lah, mungkin kebetulan ini kali gitu ya. Saya pun ingin membuktikan dengan sesuatu yang bagi orang itu mustahil gitu. Saya meminta sepatu spotek yang berlampu. Nah itu, saya pun ingin menguji Tuhan, bahwa kalau dia Tuhan pasti sanggup memberikan sesuatu yang mustahil gitu ya. Pada masa itu saya berpikir, saya minta sepatu spotek yang berlampu gitu ya, untuk ukuran orang yang dewasa gitu kan, sangat lucu. Masa ada sepatu spotek berlampu untuk orang dewasa, itu kan sepatu untuk anak-anak. Tapi saya minta waktu itu sepatu spotek yang berlampu, dan itu pun diberikan gitu. Luar biasa saya pikir. Tapi kok tahu ya, udahlah saya pikir gitu. Mungkin ini yang kedua ini juga kebetulan gitu ya. Akhirnya permintaan saya yang ketiga, saya minta sepeda. Sepeda pada masa itu saya minta, Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikan saya sepeda. Tapi saya tidak mengucapkan dari mulut saya ciri-ciri sepedanya seperti ini, modelnya seperti ini, warnanya begini. Enggak saudara, saya hanya berpikir aja nanti warnanya begini, modelnya begini, ciri-cirinya begini gitu dalam pemikiran saya. Dalam pemikiran saya waktu itu sepedanya itu BMX gitu ya. Saya berpikiran begitu. Kalau memang dia Tuhan, pasti dia tahu dong apa yang kita pikirkan gitu ya. Enggak, karena dia bukan manusia biasa. Kalau dia Tuhan pasti tahu isi hati kita dan pikiran kita. Saya berpikir begitu. Dan luar biasa sahabat, itu pun saya dapat persis dengan apa yang saya pikirkan, persis dengan apa yang dalam hati saya. Di situ saya akhirnya berpikir, berarti memang dia adalah Tuhan. Dengan saya ingin membuktikan gitu ya, berarti memang benarlah dia Tuhan. Lalu saya pun naik ke kamar, saya bilang gini, saya terimalah engkau Tuhan, memang Yesus kau adalah Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya saya turun ke lantai 1, karena kamar saya di lantai 2 ya. Turun ke lantai 1, saya jumpai hamba Tuhan tersebut. Saya ceritakan bagaimana saya membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya minta 3 permintaan, dan itu semua terbukti dijawab dengan luar biasa. Saya bilang ke pendeta itu. Akhirnya pendeta itu bilang begini, jadi bagaimana? Apakah kau mau
percaya Yesus gitu. Memang waktu itu saya nggak dipaksa sih untuk masuk Kristen, saya hanya ingin buktikan. Lalu saya bilang, saya sangat yakin sekali saya mau percaya kepada Yesus. Akhirnya dia bimbing saya supaya percaya kepada Yesus. Dia ajari saya, Tuhan Yesus masuklah dalam hati saya, dia bimbing saya, saudara terimalah sebagai juru selamatku gitu ya, dengan kata-kata penerimaan Yesus begitu. Akhirnya si pendeta ini cerita, sebenarnya awalnya kami tidak mau menerima engkau, dan waktu engkau tidak ada di kamar, kami cek semua tasmu, takutnya entah ada isinya, entah apa-apa, hal-hal yang membahayakan begitu ya. Dia cerita, memang dia takut gitu, dia waspada karena memang sesuatu yang asing gitu ya, yang tidak pernah dia temui gitu. Dan luar biasa, akhirnya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah saya belajar kepada Tuhan waktu itu di Parapat ya. Saya belajar tentang kekristenan. Lalu saya katakan kepada Tuhan Yesus setelah saya terima Tuhan Yesus, Tuhan, saya tidak mau lagi membuktikan apa-apa, saya tidak mau lagi apa-apa, saya tidak mau lagi meminta apa-apa. Saya bilang, saya hanya mau satu permintaan lagi Tuhan, yaitu selamatkanlah keluarga saya. Saya ingat itu adalah doa pertama saya, bagaimana supaya keluarga saya diselamatkan. Lalu saya cerita kepada seorang hamba Tuhan, bagaimana ya supaya doa itu cepat dijawab. Saya tanya begitu, lalu hamba Tuhan ini bilang, kamu harus banyak berdoa dan berpuasa gitu. Jadi saya pun heran, ada puasa di Kristen, saya pikir itu. Ada, katanya. Dia jelaskan bagaimana puasa kamu pilih gitu ya puasanya. Waktu itu saya ingat di gereja itu memang setiap organisasi beda-beda ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan juga. Cuman di gereja itu saya ingat mulai jam 10 malam sampai ke tengah 7 maghrib gitu, menjelang malam, atau sampai jam 7 malam gitu. Mulai jam 10 malam sampai jam 7 malam itulah puasa untuk satu hari. Bukanya nanti jam 7 malam atau tengah 7 malam. Itulah. Jadi saya bilang gini, apalagi puasanya Bu? Saya bilang, itu lagi puasanya adalah puasa Ester. 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Wah, saya akhirnya bilang, saya mau ambil puasa Ester lah, saya bilang gitu. Saya berpuasa Ester terus 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Itu saya lakukan setiap minggu, saudara yang terkasih. Pernah saya lakukan dalam seminggu itu 2 kali. Setelah 3 hari, 1 hari hanya makan, besok saya ulang lagi gitu puasa Ester. Pernah saya lakukan. Saya lakukan itu berbulan-bulan gitu. Puasa Ester sering saya lakukan sampai badan saya waktu itu, ingat saya kurus. Bahkan saya pernah puasa 5 hari 5 malam. Karena saya berpikir begini, kalau saya gedor terus pintu surga itu pasti Tuhan bukakan gitu. Karena saya pikir kalau saya dengan berpuasa berarti saya terus menggedor pintu surga. Tuhan tolong saya, Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya berpikir begitu ya sahabat. Saya berdoa, berpuasa, saya menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya menyembah Tuhan itu mulai tengah malam sampai pagi, nggak terasa saya nyembah Tuhan. Memang saya tidak meminta apa, saya nyembah Tuhan, angkat pujian, angkat pujian, nyembah Tuhan, angkat pujian, nyembah Tuhan. Itu saya lakukan sampai pagi pada masa-masa kasih mula-mula. Tuhan selamatkan keluarga saya. Akhirnya luar biasa ya, saya kirimlah surat kepada orang tua saya. Saya kirim surat, saya katakan begini, Shalom. Itu langsung saya menyatakan iman bahwa saya sudah berpindah iman kepada orang tua saya. Saya katakan, Shalom, Mama nggak usah khawatir ya, saya aman di perantauan, sehat selalu. Mak, mohon maaf Mak, saya sudah menjadi seorang Kristen. Lalu Mama saya marah, apa ini? Kok jadi murtad pula anakku ini, katanya gitu ya. Biasanya kalau saya ngirim surat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini Shalom gitu. Mama saya, langsunglah adik saya itu diutuslah waktu itu menjumpai saya. Ayo jemput abangmu, mungkin dikira atau kena apa gitu ya, kok bisa tiba-tiba pindah keyakinan. Karena orang tua saya paling tahu bagaimana saya dulu, bagaimana saya fanatiknya dulu, bagaimana saya memang sangat sungguh-sungguhnya. Bahkan orang tua saya tahu lah, adik saya semua tahu gitu ya. Jadi sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, akhirnya diutus adik saya bilang gini, nantilah adik, saya bilang, saya belum mau pulang gitu. Jadi adik saya membujuk-bujuk saya terus supaya saya pulang. Saya tetap tidak mau. Akhirnya
mama saya menunggu-nunggu saya tidak datang-datang. Dia lihatlah alamat di kop surat itu ya. Akhirnya dia datangilah saya waktu itu ke tempat saya di mana berada gitu. Saya didatangi, saya ketemu dengan orang tua saya. Dia bilang, "Nak, ayo pulang," katanya gitu. Jadi karena orang tua saya yang menyuruh, saudara, akhirnya saya bilang, "Iya mak, saya pulang tapi besok ya, karena nggak ada kendaraan malam ini yang bisa mengantar kita ke Riau gitu ya." Ya udah besok. Jadi satu malam menginap di tempat itu di mana saya berada. Tiba-tiba malam itu mama saya sakit tinggi, demam tinggi, wah luar biasa, badannya panas sekali gitu. Jadi saya cerita, ada apa mama kok tinggi kali panas? Nggak tahu, aku sakit, aduh kepala aku kayak mau pecah katanya gitu. Saya ingat itu, kayak mau pecah, aduh sakit sekali saya. Lalu luar biasa sahabat yang terkasih, saya pun bilang gini, mama mau didoakan, nggak usah mama masuk Kristen tapi didoakan aja dalam nama Yesus mama, saya bilang gitu. Oh, nggak masuk Kristen, enggak saya bilang gitu. Ya udah, saya dengan hamba Tuhan akhirnya berdoa pada saat itu, dan luar biasa pada saat itu instan sekali doa itu. Itulah seumur hidup sampai sekarang saya melihat doa yang begitu instan terjadi. Begitu amin, langsung sembuh total itu mama saya. Dia bilang, kok langsung sembuh ya, badan saya ringan katanya gitu, kok sembuh ya katanya. Dia heran-heran gitu ya. Jadi karena dia merasa takjub dengan luar biasanya zaman Tuhan itu, dia bilang begini, "Oke lah nak, saya mau masuk Kristen," katanya. Padahal nggak ada saya suruh dia masuk Kristen gitu ya. Akhirnya luar biasa saudara yang terkasih, besok saya pulang ke Riau bersama mama saya dengan adik saya. Sampailah di rumah, inilah hal yang hebat, yang luar biasa, berkat yang hebat bagi saya. Orang bapak saya sendiri akhirnya menjadi salib buat kami. Kami pun dibenci, dianiaya. Saya ingat waktu itu bagaimana mama saya itu dikurung di luar gitu, pas masa hujan gitu, hujan satu malaman, mama saya dibiarkan di luar itu ya, dikurung di luar kehujanan gitu, nggak boleh masuk ke rumah, bahkan ditendang gitu pakai sepatu, karena bapak saya kerja di perusahaan dan sepatunya itu ujungnya besi gitu ya. Jadi mama saya itu ditendang, katanya dipijak gitu pakai sepatu yang sangat keras, karena supaya kita menyangkal Yesus. Dia katakan, "Kenapa kalian murtad? Masih mau lagi kalian mengikut Yesus itu?" katanya gitu. Kita dimarahin gitu, dia apa. Saya katakan kepada mama saya, "Mak, di kekristenan ini kita harus beda. Kita harus mengasihi, karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari kita kasih. Kita tidak boleh membenci Bapak, karena ajaran Tuhan Yesus begitu. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi ya mak," saya bilang. Itu memang awalnya mama saya, nggak sanggup lagi aku ini menerima ini. Ya jujur memang sangat berat sekali ya menerima hal seperti itu. Lalu mama saya bilang, "Oh gitu ya," katanya. "Iya, kita berdoa aja terus mak, berdoa supaya bapak itu berubah," saya bilang gitu. Berdoalah kami terus saudara, berdoa. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama saya di Riau, akhirnya saya pulang lagi ke Perapat waktu itu. Sampai di Perapat beberapa hari, saya diteleponlah oleh mama saya dari Wartel ke gereja waktu itu ya, ditelepon bahwa bapak saya itu sakit keras gitu ya, sakit sangat luar biasa. Dan saya bilangnya oke lah, saya pulang gitu ya. Dan malamnya itu waktu kita berdoa gitu ya, sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Ada hamba Tuhan mengasih tahu kepada saya, dalam doa itu dia katakan, "Engkau harus mengampuni orang tuamu." Dia ceritakan bagaimana kita orang Kristen ini harus mengampuni. Dulu saya berpikir pengampunan itu tidak penting gitu. Saya berpikir bahwa yang penting udah jadi Kristen lah gitu. Kalau saya udah sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh di dalam doa gitu. Tapi saya berpikir biasa itu, sakit-sakit hati itu biasa gitu. Ternyata waktu saya dibukakan firman Tuhan bahwa kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak mengampuni kita gitu. Waktu saya dibukakan itu langsung saya seperti, kok harus mengampuni ya. Jadi saya tawar kepada Mbak, kalau bisa nggak, kan dia yang salah gitu ya. Bapak saya itu, karena saya ingat saudara, bapak saya sangat kejam kepada saya. Saya mempunyai dendam yang terselubung kepada bapak saya. Saya dendam sekali. Makanya saya sekolah, waktu saya sampai sekolah
di Taruna gitu ya, supaya saya tamat, saya bisa menjadi angkatan, supaya bisa balas dendam kepada bapak saya gitu. Jadi saya mempunyai dendam yang luar biasa karena saya ingat bapak saya itu pada saya masih kecil sangat kejam sekali kepada saya. Jadi saya sakit hati yang luar biasa karena kita masih kecil, kita tidak bisa membalas, tapi dalam pemikiran saya, tunggu nanti kalau udah besar saya gitu ya, sudah besar nanti saya akan balas. Bahkan saya pernah mempunyai cita-cita kalau saya besar saya akan bunuh bapak saya. Pernah gitu ya sahabat yang terkasih, saking saya bencinya kepada bapak saya. Namun di kekristenan ternyata kalau kita nggak mengampuni gitu ya orang yang bersalah kepada kita, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Waktu saya dibukakan ayat ini, saya bilang, ih, apa harus mengampuni ya? Saya bilang, saya karena nggak terima ini ayat ini, nggak terima kok harus mengampuni. Nggak, apa sedikit kayak Tuhan mengerti gitu bahwa kita ini mengalami namanya luka batin atau apa, bahwa dia yang salah gitu, dia yang salah, tapi Tuhan nggak mau tahu. Kita yang mengenal Tuhan itu harus benar-benar mengasihi dan mengampuni gitu. Nah, di situ saya katakan, ya harus mengampuni karena kamu lebih mengerti kebenaran, kamu sudah mengerti Yesus. Yesus itu adalah kasih katanya gitu. Saya pun akhirnya, Tuhan berat sekali ini mengampuni ini. Aduh, gimana Tuhan gitu ya. Saya mengampuni, harus mengampuni, harus mengampuni. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akhirnya putuskan saya mengampuni bapak saya Tuhan. Saya mengampuni bapak saya. Saya bilang, saya berat sekali tapi saya harus paksa diri saya mengampuni gitu ya, mengampuni bapak saya. Akhirnya saya mengampuni. Dan luar biasa saudara, bukan hanya dengan ucapan perkataan saya mengampuni. Akhirnya besok saya pulang karena bapak saya sakit. Disitulah saya mengalami ujian bahwa saya harus terlebih dahulu menunjukkan kasih itu karena saya sudah mengerti firman Tuhan. Akhirnya saya pulang dan tiba-tiba adik saya ada kegiatan, mama saya pun ada. Akhirnya saya yang menjaga bapak saya di rumah sakit pada masa itu. Saya yang mengurus, saya yang mengambilkan pispot kalau bapak saya itu mau buang air, saya yang menampung, saya yang menjaga satu malaman. Dan di situ saya melihat mungkin Tuhan mengajari saya supaya saya membuktikan bahwa saya benar-benar sudah mengampuni. Lalu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bapak saya pun di situ melihat bagaimana saya tidak membenci dia. Karena masa-masa saya kecil saudara, saya paling jarang berkomunikasi dengan bapak saya. Cerita-cerita gitu nggak pernah gitu. Karena ya apa yang dia suruh saya lakukan gitu. Saya nggak pernah gimana pak, sehat bapak, apa gitu nggak pernah saudara yang terkasih. Karena memang rasa pahit, ada akar pahit itu ya. Jadi di situ saya membuktikan Tuhan, saya mengasihi bapak saya. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya mengasihi bapak saya membuktikan Tuhan supaya dia dijamah oleh Tuhan. Saya mengasihi, saya peluk, saya urus, saya lap badannya yang sakit itu saudara-saudara. Kalau dia mandi kan dilap badannya gitu, saya bersihkan, saya akhirnya saya peluk, saya yang minta maaf. Saya katakan gini, Pak maafkan saya, mungkin saya tidak bisa menjadi anak yang baik Pak, saya bilang gitu. Kalau saya ingat itu saudara, kalau saya bersalah pasti saya mau nangis. Karena apa saudara? Bapak saya itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya teringat saudara-saudara, karena memang kejadian 2019-20 ini adalah ujian yang hebat juga buat saya. Bapak saya dipanggil oleh Tuhan dalam hitungan bulan saja. Adik saya tadi pun yang menjemput saya itu sudah dipanggil oleh Tuhan di tahun 2020. Jadi kalau saya bersaksi tentang ini lagi, bagaimana saya mengampuni bapak saya pada masa lalu, tahun 2000 berapa itu ya, 2004 atau 2005, saya udah lupa saudara. Disitulah saya peluk bapak saya. Saya minta maaf Pak, ampuni saya bilang gitu ya. Saya pun peluk. Jadi bapak saya berkata begini, jadi engkau tidak benci kepada saya? Enggak Pak, saya sudah kenal Tuhan gitu. Jadi walaupun kau kupukuli gitu enggak benci? Enggak Pak. Saya mengasihi bapak karena Tuhan Yesus. Saya katakan begitu. Saya peluk dia. Dan bapak saya pun dijamah oleh Tuhan. Lalu luar biasa sahabat. Itulah kuasa pengampunan kasih itu ya. Dan bapak saya pun disembuhkan pada masa itu, disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakitnya, lalu pulang
dan akhirnya dia melihat bahwa saya mengasihi dia, saya tidak membenci dia. Akhirnya bapak saya pun menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Dan puji Tuhan, akhirnya mama saya, bapak saya, adik saya yang laki-laki, dan satu adik saya yang perempuan lewat proses yang hebat, yang luar biasa, akhirnya percaya kepada Tuhan. Dan pergumulan saya, saudara-saudara, hanya tinggal satu lagi adik saya, saudara, adik saya kandung yang masih muslim. Dan kalau keluarga dari saya masih banyak, seperti paman saya haji, bahkan ada paman saya juga itu imam masjid. Masih banyak keluarga saya sih beberapa yang masih muslim, bahkan ada yang ustadz juga beberapa mereka ya, bahkan ada juga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun dari keluarga besar saya sendiri, dari bapak dan mama saya, tinggal adik saya satu lagi. Inilah yang saya mau katakan, sahabat ya, kuasa doa itu Tuhan pasti dengar. Saya melihat banyak sekali mujizat kalau kita berdoa. Kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan, lama sekali nih, kita pun putus asa menunggu. Kita berpikir mungkin seperti makan cabai rawit, begitu makan langsung pedas. Tidak, saudara. Kadang-kadang ada memang doa itu secara instan, namun ada juga doa itu harus menunggu gitu ya, menunggu proses. Saya mau bukakan firman Tuhan sedikit di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15 dikatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi sahabat yang terkasih, orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak bingung lagi seperti saya dulu bingung, kalau saya mau mati saya kemana gitu. Karena apa? Karena kita belum beroleh keselamatan. Namun sekarang saudara, kita sudah berada di dalam jalan itu. Kalau dulu mungkin kita berjalan lewat Shiratal Mustaqim, namun Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan. Jadi kita orang percaya menuju surga itu lewat jalan, saudara. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Karena ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang Tuhan mau di antara kita hidup binasa, sahabat. Makanya dia memperhatikan kita, mengasihi kita, dan dia bertanggung jawab buat kita. Buktinya apa? Tandanya dia mengasihi kita. Dia turun ke bumi dengan kuasa keilahiannya, dia turun ke bumi menjadi manusia. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Nah, kalau dia berkomunikasi dengan kealahannya, wah itu luar biasa. Tapi dia harus jadi manusia dan berkomunikasi dengan manusia. Dia sampaikan firman Tuhan, dia sembuhkan orang yang sakit. Kalau kita lihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, dia sampaikan, bahkan dia katakan, aku adalah terang dunia, aku adalah kebangkitan dan hidup. Itu adalah sifat-sifat Allah. Dia katakan, aku ini loh adalah terang ajaib gitu ya, aku adalah terang dunia. Karena kalau Nabi tidak mungkin dia berkata, aku adalah terang dunia, aku adalah kebangkitan hidup, aku adalah jalan kebenaran, di rumah Bapakku banyak tempat. Tidak mungkin Nabi berkata begitu, tapi Tuhan Yesus berkata begitu. Tanda bukti cintanya kepada kita, dia rela korbankan nyawanya. Tanda dia mengasihi kita, dia tersalib dan mati, dan setelah itu bangkit pada hari ketiga, dan dia naik ke sorga, disaksikan oleh orang banyak. Tanda tanggung jawabnya lagi, saudara, dia jemput kita pada akhir zaman. Dia bawa kita, dia katakan bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Itu hebatnya, saudara. Hanya satu Tuhan yang saya lihat, yang bertanggung jawab, yang mau berkomunikasi dengan umatnya, sangat dekat dengan umatnya, itu Yesus Kristus. Makanya kita memanggil Tuhan kita itu adalah ya Bapa. Kita panggil dia Bapa karena sangat dekat sekali hubungan antara umat dengan Tuhannya. Saya sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, bagaimana supaya kita tidak melakukan kekerasan. Kita tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus untuk
menghina-hina orang, untuk menghina agama orang. Karena Alkitab tidak pernah pun sekalipun menulis menghina-hina agama orang. Tidak ada, saudara. Tapi mengasihi, dia mengajarkan doa, dia mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang. Ini saya sangat kagumi sekali ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah ajaran kebenaran. Dia tidak akan pernah mempersekusi orang. Dia tidak pernah mengajarkan bagaimana supaya kita balas kejahatan dengan kejahatan. Namun ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-17 dikatakan begini, barang siapa ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi keselamatan itu diberikan oleh dia, oleh Yesus. Luar biasa sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya melihat bahwa kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu begitu hebat. Sangat luar biasa, dia selamatkan, dia mengasihi kita, dia siapkan kita tempat yang indah. Sungguh sangat ajaib. Saya sangat bahagia sekali setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi saya, saudara-saudara, keselamatan yang sangat pasti sudah Tuhan berikan kepada saya. Namun kendati pun begitu, kita berdoa juga buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka dijamah mengenal Tuhan. Rugi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus ini, sahabat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih buat kesaksian saya di channel ini. Begitu luar biasa, channel yang hebat, saya percaya. Channel ini berkembang dengan dahsyat, memberkati banyak bangsa, memberkati Indonesia secara khususnya, bahkan pemerintahan. Kita berdoa buat pemerintah, karena kekristenan mengajarkan bahkan pemerintah pun tidak boleh kita lawan. Makanya di Kristen itu didoakan mulai dari presiden, wakil presiden, TNI, Polri, bahkan kalau saya di sini di kompleks saya ini RT RW pun saya doakan. Pihak keamanan, orang ronda kita doakan. Tidak pernah kita hakimi, tidak pernah kita memandang agamanya apapun itu, saudara. Itulah kasih Kristus yang luar biasa itu. Makanya saudara-saudara, dimanapun saudara berada, mengasihi bangsa, berdoa buat bangsa dengan kasih Tuhan, supaya bangsa ini mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Pastor, terima kasih buat tim yang bekerja luar biasa. Haleluya. Iya, luar biasa, luar biasa. Ya, saya kalau mendengar kesaksiannya, lalu bisa bertemu ya dengan hambanya Saudara Jamal Dodi, ya sebenarnya beliau ini ya memanggil saya Bapak, ya, Pak Andi seperti itu. Dan saya memanggil beliau namanya saja seperti itu. Iya. Memang kami punya nama khusus buat dia. Ya, Jamal Dodi ini nama sekolahnya, tapi kalau nama panggilannya dia Sandi. Ya, iya kan? Ya, hambanya ya. Jadi kita panggilnya Sandi gitu ya. Saya panggil dia Sandi seperti itu. Sungguh sangat luar biasa ya. Jadi memang apa yang dicatat di dalam Alkitab, satu orang bertobat, maka seisi rumah juga akan bertobat. Amin. Dan amin. itu sungguh sangat luar biasa ya. Itu yang membuat kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun ya, membuat kita terdorong untuk terus bersaksi ya. Oleh karenanya kita bangun channel khotbah pendeta ini untuk bersaksi. Dan memang waktunya Tuhan juga ya. Saudara, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi ya, saya sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengan hambanya ini. Tapi begitu saya lihat dia bersaksi di channel perkenalkan kita Kristiani, saya terkejut. Benarkah ini Jamal Dodi yang saya panggil Sandi? Benar nggak ini? Lalu saya diskusi dengan istri saya, ya benar ini, cek dulu. Ya itu memang kebiasaan saya, saudara. Ya jadi nggak ujuk-ujuk. Ya saya ngambil keputusan, saya cari tahu, ya saya lakukan penyelidikan, ya dan akhirnya yes,
Iya. Lalu ya Facebooknya saya cari-cari saudara ya, akhirnya saya kirim pesan ya, "Sandi kenal nggak sama saya? Masih kenal nggak sama saya?" Seperti itu. Akhirnya dia katakan, "Iya Pak, iya Pak, iya Pak." Wah, Aduh, luar dan biasa. akhirnya kita, oke sekarang kamu mau, Seharusnya saya bersaksi di sini pertama seharusnya Pak ya. Cuman itulah. iya mesti. Tapi itu kan kehendak Hmm. kita ya. Tapi kalau kehendak Tuhan kan nggak seperti itu. Memang kita harus ya diajarkan untuk bersabar, ya kan. Akhirnya ya waktunya Tuhan juga lah, kairosnya Tuhan juga. Akhirnya ya hambanya Jamal Dodi ya bisa bersaksi di channel Kota Pendeta ini untuk menjadi saluran berkat buat sahabat-sahabat Dokter Andi yang tergabung di dalam khotbah channel pendeta ini, ya sungguh sangat luar biasa. Tapi hambanya Jamal Dodi ya mungkin perlu juga diberikan semacam apa ya guidance ya atau bimbingan karena banyak juga saudara-saudara kita yang dari seberang ya setelah mereka menonton ya, em, video-video kesaksian ini akhirnya mereka dijamah kan seperti itu ya, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan kan kayak gitu. Mungkin hambanya Jamal Dodi bisa berbagi ya. Mungkin dari pengalaman kita dulu ya waktu kita masih sama-sama di tempah dididik ya, waktu kita masih sama-sama menjadi seorang murid murid Yesus ya, masih ingat ya yang mana kita puasa habis-habisan ya. Eh, Terus kita melayani di desa-desa, ya, kita melakukan pelayanan kebangunan rohani. Kita harus memikul peralatan-peralatan musik yang cukup besar itu, ya. Pokoknya seru lah seperti itu, ya. Kan ya puji Tuhan kalau memang hambanya sekarang ya dipakai Tuhan luar biasa di Rio Pekanbaru ya, sebagai hamba Tuhan. Nah, itu kan nggak ujuk-ujuk kan gitu ya. Termasuk saya juga kan nggak ujuk-ujuk jadi pendeta, hambanya juga kan gitu, nggak ujuk-ujuk jadi pendeta juga kan seperti itu ya. Apa kira-kira nasihat buat saudara-saudara kita mungkin yang hari-hari ini juga baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara-saudara kita yang sudah dijamah Tuhan tapi masih ragu-ragu, takut. Nah kan kayak gitu. Memang kan di kita ini kan yang dari seberang ini kan susah sekali untuk mengikut Yesus itu, ya kan? Ya. Tadi dari pengalaman hambanya Jamal Dodi ya, pada awalnya itu orang tuanya nggak setuju ya, tapi karena doa-doa yang dinaikkan tak henti-hentinya, kita memohon belas kasihan Tuhan Yesus, akhirnya favor perkenanan Tuhan itu turun ya atas orang-orang yang dulunya tidak sepakat, dulunya tidak menyukai, dulunya menghina kita sebagai orang Kristen ya, dan akhirnya kan dijamah kan seperti itu ya. Demikian juga yang saya alami juga kan gitu kan ya, di awalnya keluarga saya juga nggak suka kan seperti itu ya, membenci lalu mengasingkan. Nah, itu kan nggak enaknya kalau kita dari apa ini ya, dari seberang lalu jadi orang Kristen. Sementara kan kalau yang dari Kristen dia mualaf, kita nggak pikir-pikir itu, ya kan? Nggak ada rencana untuk membunuh, untuk mengasingkan, untuk apa-apa nggak ada itu kan. Seperti itu kan. Karena itu kan memang pengajaran yang Tuhan sampaikan tadi ya tentang kasih tadi itu kan kayak gitu ya. Betul. Mungkin hambanya Jamal Dodi bisa bercerita sedikit tip-tip ya kan. Kalau kita dulu kan kita digembalakan. Ya ini kan kita belum cerita juga ya. Hambanya Jamal Dodi dulu juga belum cerita ini. Siapa yang menggembalakan kita waktu mula-mula kita menjadi murtad ini. Siapa kan nggak ujuk-ujuk ya. Bapak Pendeta Kita Muhammad Bambang. iya bisa melayani kan. Mungkin hambanya bisa bercerita ya. Bagaimana akhirnya kita bisa terlibat di dalam pelayanan itu. Saya pikir ini juga menarik untuk disaksikan kan seperti itu.
Gimana hambanya? Bisa? Bisa. Ya, silakan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi memang kita harus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini harus benar-benar kita sekarang ini giat untuk memberitakan Injil. Saya melihat sahabat, kenapa saya tidak takut-takut lagi untuk bersaksi ini. Dulu memang sempat saya vakum, makanya Bapak Gembala kita, Bapak Pastor Andi berkata, oh, kami sudah hampir 12 tahun tidak pernah jumpa. Saya sempat di situ lama, tidak lagi mau bersaksi, memberitakan Injil gitu. Saya berpikir, udahlah Kristen aja lah gitu dulu ya. Namun saya melihat ketika bapak saya dipanggil oleh Tuhan dan adik saya dipanggil oleh Tuhan baru tahun 2020 kemarin ya. Di situ saya terbakar roh saya karena saya mengalami ujian dan terpukul juga gitu ya. Dan namun saat saya mengalami duka cita, justru di situ saya mendapat berkat. Saya melihat ternyata Tuhan tidak seorang pun yang mampu mengawasi hidupnya dan mengawasi akhir hidupnya. Ternyata orang mati juga. Dan saya melihat saudara yang terkasih, karena hubungan saya dengan bapak saya kan sudah baik. Seperti saya saksikan tadi, saya pernah sakit hati. Namun setelah bapak saya percaya kepada Tuhan Yesus, beberapa keluarga saya percaya kepada Tuhan Yesus, hubungan saya dengan bapak sudah penuh dengan kasih. Cita-cita saya saudara adalah bagaimana saya bisa merasakan kasih sayang seorang bapak gitu ya. Nah, ngopi bareng, makan bareng, cerita bareng, curhat bareng, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa dalam sebuah keluarga bagi saya. Bisa ngobrol dengan bapak itu kan hebat saudara. Ngopi bersama bapak, ngeteh bersama bapak kandung kita, cerita, tertawa, bercanda, itu adalah sesuatu yang hebat. Itu yang saya rindukan gitu saudara. Namun waktu itu tidak lama bersama dengan saya, hanya beberapa tahun saja. Dan saya menginginkan, enak nih hidup, sudah enak, akrab dengan bapak gitu. Namun hanya beberapa tahun saja, akhirnya bapak saya sakit dan dipanggil oleh Tuhan. Dan di situ saya berpikir, Tuhan, kok cepat sekali engkau panggil bapak saya gitu. Beberapa bulan kemudian adik saya lagi dipanggil. Disitulah saya tiba-tiba saya sangat terpukul, karena adik saya ini saudara-saudara adalah teman dekat saya, sebagai sahabat kita sering cerita bersama-sama, curhat bersama-sama gitu ya. Sangat dekat saya dengan adik saya ini. Jadi dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, ternyata tidak seorang pun bisa menguasai hidupnya. Makanya saya ingat ada pepatah berkata begini, peti mati bukan untuk orang muda, untuk orang tua, maaf. Peti mati bukan untuk orang tua, namun untuk orang mati. Jadi siapapun bisa mati, mau dia muda, mau dia tua, mau dia anak-anak, siapapun. Namun ketika kita sudah berakhir dunia ini, apa yang sudah kita lakukan gitu. Disitulah saya berpikir, Tuhan, saya belum, kalau dipanggil Tuhan nanti seperti mereka, saya belum punya apa-apa. Saya pun bersaksi, saya punya latar belakang Muslim, namun saya begitu keluarga saya diselamatkan, saya langsung merasa nyaman gitu. Udahlah, tinggal satu kok pergumulan saya, tinggal adik saya, udah nyaman lah gitu ya, tenang gitu ya, santai gitu. Kita berpikir udah nyaman. Namun bukan sampai di situ. Waktu keluarga saya dipanggil, bapak saya, adik saya, di situ saya langsung mulai saya bersaksi, terbakar roh saya, kembali saya menyala-nyala melayani Tuhan, bersaksi. Walaupun memang jujur saya bilang tetap ada ancaman gitu ya, tetap ada persekusi dan teror gitu ya, biasalah. Cuman saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak juga semua saudara kita Muslim begitu. Banyak juga yang baik kok, banyak yang baik gitu ya. Namun ada mereka yang radikal itu, kita bersaksi pun mereka nggak suka gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya bilang, hidup saya adalah milik Tuhan. Kapanpun saya, kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, ya pasti bisa aja terjadi. Jadi sahabat yang terkasih, putuskanlah sekarang siapakah yang menjadi Tuhanmu. Putuskanlah sekarang kalau engkau mau melayani Tuhan mulai dari masa muda ini. Saya melihat banyak orang Kristen saudara di perantauan, karena dulu waktu saya
eh, waktu saya masih belum mengenal Tuhan ya, saya pernah dulu namanya memualafkan orang, beberapa orang saya mualafkan pada masa itu, dan saya hanya berkata begini, Tuhanmu tiga, kamu ke gereja pakaiannya begini-begini, kok nggak sopan menghadap Tuhan gitu ya. Pernah mungkin saya saksikan itu, ada Marga Huta Galung, Marga Seragi, dan beberapa orang saya mualafkan dulu pada saya masih muslim. Hanya gitu aja, dia pun bingung, garuk-garuk kepala dia. Iya ya, Tuhan saya kok tiga ya, Tuhan saya kok beranak gitu. Saya katakan begitu kepada dia, kamu salah, tidak boleh menduakan Tuhan gitu, tidak boleh menyembah Tuhan satu di antara tiga, karena memang ada ayatnya dalam Al-Quran yang berkata begitu. Dia pun garuk-garuk. Itu kenapa saudara? Karena dia Kristen tapi tidak mengerti arti firman Tuhan, tidak mengerti arti kasih Tuhan. Ya Kristen lah gitu ya, tidak mengerti ya, taunya mungkin ya Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, itu aja, tidak mengerti dia. Jadi sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sekarang ini kita lebih bangkit lagi, dan saya percaya kalau kita mengerti akan kebenaran Tuhan, tidak mungkin kita mau mualaf, tidak mungkin kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, tidak mungkin kita mau dibujuk oleh pasangan hidup kita yang beda agama terus kita pindah masuk ke agama dia gitu. Tidak mungkin itu, dan tidak mungkin karena infak atau pemberian orang, Indomie atau beras atau bantuan sembako terus kita pindahkan agama. Tidak mungkin sahabat, karena kita melihat kepastian dan keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Kalau kita berpikir apa yang mau kita untungkan dari murtadin ini ya, karena murtadin itu tidak ada digaji dari PGI. Saya belum pernah melihat ada PGI induk gereja menggaji para murtadin, memberikan, ini tidak ada saudara. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Saya diisukan, dibilang dikasih Indomie, oh kamu murtad. Saya pernah dibilang orang, oh kamu murtad itu karena dapat bantuan dari orang Cina ya katanya. Saudara yang terkasih, Bapak Pendeta kita, Pastor Bala kita, Pak Andi itu paling tahu, mana pernah dikasih Indomie. Saya ingat dulu malah handphonenya dulu itu malah handphone Nokia 3310 yang jadul sekali itu ya. Saya ingat Vespanya pun dulu kehabisan minyak karena kita pelayanan dulu ya. Jadi kalau memang dapat bantuan dari luar negeri itu hanya kebohongan belaka sahabat. Tidak pernah, malah kita pikul salib. Saya sudah melihat kok, kalau kita butuh makan, butuh kehidupan, berdoa, andalkan Tuhan. Tuhan kami butuh ini. Yang sekolah, saya selalu katakan itu kepada orang sekolah yang kuliah. Saya selalu katakan, kalau kamu butuh uang kuliah, minta kepada Bapamu di sorga. Bapamu itu kaya. Bapak kita itu lantainya dari emas. Bapak di sorga ya. Pasti sih kita aja pun pasti Tuhan berikan kepada kita, udah berlimpah-limpah kita. Allah kita Allah yang kaya, bukan Allah yang miskin. Dia sanggup memberikan kok. Saya bilang, jadi kalau dibilang murtadin itu dapat ini bantuan luar negeri, hidup karena ini enggak ada. Saya sudah merasakan, belum pernah saya lihat ada gereja. Baik, hari ini kita mengumpulkan persembahan khusus buat mantan muslim, enggak pernah saya lihat itu saudara, enggak pernah. Jadi memang bersungguh-sungguhlah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan, dan kalau kita pun mati nanti pasti kita masuk surga karena Tuhan. Haleluya, itu yang bisa saya sampaikan. Shalom. Iya. Iya, luar biasa ya. Jadi akhirnya memang kita reuninya di channel Khotbah Pendeta ini semuanya ya. Iya Pak. Ya baik ya. Ini untuk memperlengkapi kayak mana kisah pelayanan kita di awal menjadi seorang murid ya, yang baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pikir kalau nggak kita tampilkan juga ya hamba lain ya, seorang hamba Tuhan juga ya, yang bersama-sama dengan kita. Saudara perlu juga saya sampaikan ya. Waktu kami ada di sebuah pemuritan ya, Yayasan Maturia, itu yang digembalakan oleh Pendeta Muhammad Bambang ya. Jadi Pendeta Muhammad Bambang ini juga seorang murtadin, dia berasal dari Surabaya ya. Jadi
udah jelas ya, namanya pun Muhammad kan kayak gitu, Bambang lagi itu kan identik dengan nama Jawa seperti itu. Iya. Jadi melalui pelayanan Pendeta Muhammad Bambang inilah kami dilatih, dibentuk untuk menjadi seorang penginjil yang tangguh, untuk terus bersaksi, melayani ya, tanpa berharap dengan bantuan-bantuan ya, semuanya harus berserah kepada Tuhan seperti itu ya. Pokoknya kalau kepingin sesuatu harus berdoa, butuh peralatan untuk pelayanan harus berdoa, semuanya doa, doa, doa dan puasa. Nah seperti itu ya, karena memang ministry di mana kami bersama-sama melayani itu memang spesialis untuk melayani di desa-desa ya. Jadi memang pertempurannya itu sangat berat karena yang dilawan adalah kuasa-kuasa kegelapan. Tapi memang bagaimana Allah bekerja melalui pelayanan tim ini ya, tim di mana digembalakan oleh Bapak Pendeta Muhammad Bambang. Jadi itu justru merupakan sebuah kesaksian ya, karena mujizat Allah itu nyata kami lihat dengan kepala mata kami sendiri, dan itu yang menguatkan kami terus untuk bersaksi. Nah jadi kalau saya ya dari awalnya memang murid biasa-biasa saja, saya memegang kamera, sayalah yang membawa kamera, mengabadikan event-event kesaksian itu atau pelayanan itu. Sementara hambanya Jamal Dodi ini dia memang spesialis musik, jadi dia memang dikasih talenta di bidang musik ya, dan akhirnya kami sama-sama bertumbuh dua-dua ya, dan akhirnya dikasih kepercayaan juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Kadangkala kami saling berganti-gantian untuk menyampaikan firman Tuhan ya, ketika kami melakukan pelayanan-pelayanan KKR seperti itu. Jadi beliau juga seorang musisi, tapi juga beliau seorang pengkhotbah. Demikian juga saya awalnya ngambil pelayanan sebagai kameramen, dan akhirnya saya juga dikasih kesempatan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau saya sedang berkhotbah itu, ya beliau ini yang melayani, main musiknya. Kadang kami diutus 2 orang pergi jauh, saudara, ya, sampai ke pelosok-pelosok. Kadang kami mengalami masalah dengan kendaraan Vespa butut, itulah satu-satunya peninggalan kejayaan saya, saudara, Vespa itu. Jadi Vespa itulah yang kami pakai untuk penginjilan ke pelosok-pelosok desa, saudara ya. Kadang kempes ya, kami kena hujan ya, macam-macam, saudara ya. Tapi itu semuanya hambanya terbayar sudah ya, terbayar sudah ya, masa-masa proses itu ya. Kalau ketika kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan satu jiwa datang kepada Tuhan, itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Dan rasanya nggak lengkap kalau kita nggak tampilkan hambanya juga yang bersama dengan kita ya, yang dulunya juga seorang seorang murid ya, murid yang digembalakan oleh pendeta Bapak Pendeta Muhammad Bambang ya. Jadi Nopita ini juga tugasnya dia sebagai worship leader ya, sebagai worship leader kan, kayak gitu ya. Kita sama-sama berdoa sama-sama ya, berpuasa sama-sama, melakukan pelayanan bersama-sama ya. Dan mungkin kita minta Pastor Nopita ya untuk bisa berbagi kepada sahabat-sahabat kita di channel Khotbah Pendeta ya, tentang awal-awal pelayanan bersama-sama ya, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Muhammad Bambang di Medan. So, karena perlu saya sampaikan ya, ini Bapak Pendeta Muhammad Bambang ini memang dari Jawa dia ya. Seperti itu, dan dia punya visi dalam penjangkauan Bani Kedar dan Nebayot. Jadi memang yang ada di pusat penginjilan itu bukan kami saja bertiga orang. Jadi banyak sekali saudara-saudara ya, dari berbagai. Pernah nggak Bapak ingat dulu kita lagi pujian penyembahan, kita dilempari pakai batu di lantai 3 itu ya? Oh iya, saksikan iya. Dikit Pak, itu luar biasa itu.
Kita Iya, dimaki, di demo, dilemparin pakai batu. iya, saudara ya. Jadi ya itu juga kami alami ya ketika kami tengah berdoa, saudara ya, doa puasa gitu, sehingga ada segerombolan masyarakat, saudara, yang akhirnya menemukan tempat kami tinggal itu merupakan pusat penginjilan, saudara, sehingga akhirnya rumah kami digedor-gedor ya, dilempar di batu ya, macam ya, diancam untuk berhenti ya, beraktivitas, tapi memang hikmat Tuhan itu turun atas gembala kami, saudara. Saya nggak tahu apa yang dia bicarakan kepada para orang yang tidak suka itu, saudara, dan akhirnya kami masih tetap ada di sana. Bukankah itu satu pertolongan yang hebat dari Tuhan, saudara ya? Jadi memang Tuhan kita nggak perlu dibela, saudara. Jadi peperangan itu miliknya Tuhan, dan Tuhan yang berperang, dan akhirnya kami masih bisa terus, saudara, menyelesaikan program-program kami. Dan di tengah-tengah itu, ya inilah Pastor Nopita ini, ya sekarang dia bisa jadi pastor karena dia konsisten dan taat menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Nah, kalau ya kita juga dari keluarga-keluarga seberang kan kayak gitu, termasuk Pastor Nopita juga yang ibunya adalah seorang Muslim kan kayak gitu ya. Ya, jadi kita bisa bersama-sama. Mungkin Pastor Nopita bisa tambahkan kesaksian hambanya Saudara Jamal Dodi tadi, kayak mana awal-awal pelayanan sehingga kita akhirnya semua sampai sekarang masih melayani. Ya, suka dukanya tentu banyak sukanya daripada dukanya. Ya, kan? Ya, dukanya itu udah jelas ya. Wah, pembentukan kayak gitu. Tapi ketika kita bisa memenangkan satu jiwa datang kepada Tuhan Yesus, ya itu semuanya dibayar lunas. Kan kayak gitu, kesusahan-kesusahan di dalam Tuhan itu kan kayak gitu ya. Jadi memang ini sungguh-sungguh luar biasa. Coba Pastor kita cerita dikit. Iya, baik Bapak Ibu, kalau Bapak Jamal Dodi ini bukan siapa-siapa, dia tim sama kita melayani. Awalnya saya bergabung dengan mereka sudah luar biasa dipakai Tuhan, termasuk Pastor Andi. Saya bergabung, terus saya dipercayakan untuk melayani sebagai worship leader. Dan ya banyak, kalau ditanya suka duka sama, sepanjang kita berpikiran positif, duka itu pasti membawa kebaikan kalau kita tetap mengandalkan Tuhan kan gitu. Air mata kita itu Tuhan gantikan dengan air mata sukacita kan kayak gitu. Jadi selama di yayasan tersebut itu adalah pembentukan, kita dilatih melayani bersama-sama. Terkadang saya pergi melayani naik angkot bersama dengan Pak Jamal Dodi, nanti terkadang sama Pak Pastor Andi juga, kadang pulangnya sampai jam 12 malam, ya kan? Terus nggak ada makanan lagi di rumah, sudah lapar, nggak ada makanan. Jadi ya itu suka dukanya. Terus kita nggak pernah lepas namanya doa. Pagi jam 4 itu sudah wajib doa, dan sudah ada jadwal. Siapa yang khotbah, siapa yang doa, siapa yang mimpin pujian, itu wajib pagi dengan malam, itu wajib. Tidak boleh tidak ikut. Kalau tidak ikut bakalan kena semprot. Udah sama Pak Muhammad Bambang, sama istrinya, dan termasuk dengan Pastor Andi juga. Jadi ada 3 yang harus dihadapi. Kalau tidak doa, ada 3 orang yang harus dilalui dulu ini kan gitu. Jadi wajib doa. Terus ya wajib juga tidur itu jam 10. Lewat dari situ dipatroli sama ini 3 ini, Pak Muhammad Bambang, istrinya, dan Pastor Andi. Jadi terkadang kita pun sering dimarahi juga. Kalau udah dengar Vespa Pak Andi, udah semua pada lari, masuk kamar semua kan gitu. Padahal di atas kita sharing bagaimana kehidupan kita sebelum kita gabung di yayasan tersebut, saling menguatkan satu dengan yang lain kan gitu. Jadi
Kenapa kita bisa bertahan? Itu tadi kita berpikiran positif bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan kan gitu. Kita sudah lama tidak berhubungan dengan Bapak Jamal Dodi. Terakhir dia menghubungi saya dan saya tiba-tiba kemarin Pastor Andi tanya tentang ini Bapak Jamal Dodi kan gitu. Ada juga kawan kita sekitar dekat rumah kita ini juga, cuman dia belum berani, dia masih malu. Dia memang mantan Muslim juga, sama dengan kita juga, satu tim di Yayasan Marturia. Ya, Cuma dia dari masih Aceh, malu. dari Aceh. Ya, tadi saya udah ajak masuk, datang dia bilang, saya malu dengan Bapak Jamal Dodi katanya gitu, karena dia merasa dia belum seperti Pak Jamal Dodi yang setia walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan, kan gitu. Jadi ini tadi dia baru hubungi saya dia katakan titip salam sama Pak Jamal Dodi kan gitu. Jadi intinya sepanjang kita Tuhan telah memanggil kita, dalam proses pemanggilan itu ada proses yang harus kita lalui, dan sepanjang kita percaya kepada Tuhan, kita tetap melakukan keselamatan kita tetap setia, maka kita akan menang. Mau sepelik apapun masalah yang kita hadapi dalam pelayanan, tidak ada yang mulus. Bukan dalam pelayanan aja, dalam kehidupan juga kita menghadapi tantangan, tapi tetap yakin dan percaya pada janji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan, keluarga, apapun yang kita lakukan. Jadi buat saudara-saudara semua, sekali kita sudah dipanggil Tuhan, tetap kita lakukan pekerjaan panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita, mau tantangan seberat apapun, dalam melayani Tuhan, khususnya dalam melayani Tuhan, kita percaya Tuhan pasti bela kita, dan tetap semangat. Dimana kalau Pak Jamal Dodi, Pastor Andi bisa, saya yakin dan percaya semua saudara juga pasti bisa melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Jadi saya teringat dulu di tempat kita itu ada orang Minang, Ibu Ros ya. Ya. Ini orang Aceh. Halo Suci yang nonton itu, bersaksilah, jangan malu-malu lagi. Ya, betul. Channel ini. Ya, dia lagi ini nonton. Jadi, nah, ya Suci Marfuah, ayo Dari bersaksi Aceh. lagi. Dari Aceh. Semangat ya. Iya, dan saya sedikit menjawab dari kesaksian tadi Ibu Pastor ya, yang menyaksikan. Jadi apa tuduhan orang yang sekarang ini berkata kepada kita semua mantan Muslim itu dapat ini digaji dari apa, itu adalah kebohongan, hoak ya. Bagaimana kita sudah mengalami, bagaimana prosesnya itu sangat luar biasa. Dan saya melihat tidak segampang, tidak semudah yang dipikirkan saudara. Kalaupun saat ini mungkin beberapa di antara kita diberkati, itu semua karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, karena kesetiaan. Jadi bagaimana disaksikan dulu ya. Ini Bapak Pastor ini dulu ngajar bahasa Inggris dulu ada sekolah di situ di Marturia itu ya. Walaupun sudah diajar bahasa Inggris sampai sekarang, saya jujur belum pintar saya bahasa Inggris. Waswis nggak tahu. Terima kasih Pastor Andi sudah mengajari saya bahasa Inggris. Waduh, luar biasa. Tapi mohon maaf Bapak Pastor, belum bisa saya dapatkan sepenuhnya ilmu itu, saya menjadi seorang bahasa Inggris yang ahli. Namun demikian saya melihat hal yang hebat, yang luar biasa, kesederhanaan dari Bapak Pastor ini. Dulu saya ingat dia dulu dosen tapi HP-nya dulu warna biru dulu ya. Orang sudah poliponik, Bapak ini masih tik-tuk masih Nokia. Masih tetap Vespanya sekarang. berasap. Masih tetap sampai sekarang. Masih tetap sampai sekarang ini. Buka rahasia. Apa Jadi adanya. sangat sederhana. Jadi proses itu sangat luar biasa. Kita ini ya semuanya tidak ada itu yang dikatakan karena dikasih uang, dikasih apa itu, sehingga itu semua hanyalah isu-isu hoax.
Dan itu yang bisa saya tambahin sedikit. Iya. Luar biasa ya. Jadi kembali reuni. Wah, ini membuat saya semakin semangat lagi ya. Kita berdoa berharap supaya sahabat-sahabat kita satu perguruan ya, mantan Kedar Nebayot, mantan Muslim bisa sama-sama yang ngumpul lagi di channel Khotbah Pendeta ini, mensaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita ya dari awal, dari yang nggak tahu apa-apa sama sekali ya, sampai akhirnya Tuhan percayakan kita ya berbagai jenis pelayanan ya, luar biasa seperti itu. Saudara, ya saya termasuk manusia sangat beruntung saudara ya, karena saya ada di tengah-tengah anak-anak muda saudara ya. Kalau tadi hambanya Jamal Dodi itu dia bertobat pada tahun 2000, saya justru tahun 2002. Jadi dia lebih dahulu 2 tahun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu itu ya usianya ya masih sangat muda saudara ya. Saya pada waktu itu sudah tua, udah usia 42 tahun. Jadi mereka-mereka inilah yang menyemangati saya ya. Jadi saya ya sangat beruntung ya di tengah-tengah anak-anak muda saudara ya, termasuk Pastor Novita juga pada waktu itu tentu usianya juga masih muda ya, dan akhirnya menjadi istri saya seperti itu ya. Ya saya juga nggak pernah berpikir ya kok bisa pula saya menikah sama Pastor Novita ini, padahal kan mahasiswi saya kan kayak gitu ya kan. Tapi itu hambanya Jamal Dodi, itulah ya reward yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita setia maka Tuhan akan berikan ya, dia nggak mau utang sama kita, sampai istri pun dikasih yang muda. Nah kan kayak gitu ya kan. Sampai teman-teman saya ya sesama penginjil pada waktu itu sempat protes ya, kenapa harus ngambil yang muda, nanti susah loh katanya kayak gitu ya kan. Tapi saya tetap pegang ya omongan Tuhan ya, pengajaran Tuhan ya, mau apapun sukunya, mau apapun agamanya, mau apapun rasnya, mau apapun bangsanya, kalau di dalam Tuhan tidak ada yang susah. Ya, Tuhan sanggup mengubah kehidupan seseorang, kan seperti itu. Memang pada awalnya susah juga, gitu ya. Karena istri saya ini kan marganya Saragi ya, borunya Saragi, Parnah. Awal-awalnya wah terkejut-kejut juga sih ya, jantung mau copot, kayak gitu ya kan. Karena nggak bisa lembut kerjanya, ngomongnya juga nggak bisa lembut kan seperti itu ya. Tapi akhirnya semua dilembutkan oleh Tuhan, luar biasa seperti itu ya. Jadi sungguh sangat luar biasa saudara ya. Jadi ini memang bukan murtadin odong-odong yang dipasung-pasungkan ya. Kami ini memang benar-benar dari keluarga Muslim ya, dan mendapatkan kasih karunia anugerah Tuhan, menerima keselamatan, dan Tuhan pakai kami. Dan baik hambanya ya, di tengah-tengah kita ini ada seorang penginjil muda, Ayu Lestari Malau ya. Ayu, ada yang mau ditanyakan dari Bapak Jamal Dodi ya? Ini susah ini ya menemukan Pak Jamal Dodi ini ya, karena beliau juga pelayanannya sangat padat ya. Ini mumpung kita ada di channel Khotbah Pendeta bisa reuni ya, mungkin ada yang mau ditanyakan apa kira-kira ya, apakah menyangkut kesaksiannya atau mungkin bimbingannya untuk menjadi seorang penginjil muda supaya dipakai Tuhan luar biasa seperti beliau. Ya, silakan. Terima kasih, Pastor. Gini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak Jamal Dodi. Seperti ya kita tahu kan dari kesaksian Bapak, Bapak bersungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan, melayani, berbagi tentang kesaksian Bapak. Ya, nah di balik ini semua saya ingin bertanya, pasti Bapak mempunyai mentor yang selalu memberikan dukungan kepada Bapak. Jadi saya ingin bertanya,
pesan dari mentor Bapak itu apa sih sehingga Bapak selalu termotivasi sampai sekarang ini selalu bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan, berbagi tentang kesaksian. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Apa mentor gitu ya? Iya, Pak. Siapa mentor Bapak? Sehingga Bapak Mentor. Ya, maksudnya gembala atau pendeta kita. Ya. Iya. Kalau dalam pelayanan ini mau nggak mau kita mentor kita adalah gembala kita. Itu harus. Jadi kalau saya dimanapun berada, selain tunduk kepada Tuhan Yesus, ya harus tunduk kepada gembala. Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang berjaga-jaga atas hidup kita ya. Karena apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan gitu ya, tanggung jawab seorang mentor atau gembala kita itu sangat luar biasa. Dia malam-malam terbangun mungkin berdoa buat kita, mungkin kita curhat, kita cerita kepada dia dengarkan, itu dia beban. Mungkin di depan kita dia tidak menunjukkan rasa sedih, tapi pasti pulang setelah kita cerita malam dia pasti kepikiran terus itu. Aduh kasihan itu, apaku dia kepikiran bagaimana supaya bisa keluar. Jadi saya mengalami selain daripada gembala saya, mentor saya terpenting adalah orang di sekeliling saya, sahabat-sahabat gereja, persekutuan ya. Makanya kita sesama hamba-hamba Tuhan di dalam sebuah persekutuan komunitas, kita harus bangun itu kesehatian terus. Jangan mau kita dipecah. Karena disitulah munculnya sukacita itu. Mungkin saat bersama kita sering salah paham, salah pengertian gitu ya. Sehingga mungkin beda pendapat. Namun itu adalah sebuah bumbu saja sih supaya nanti kita bisa lebih sehati lagi. Ingat nanti setelah kita tidak bersama dengan mereka, kita akan merindukan kok hal itu. Pasti kita rindukan bersama. Dan yang terpenting mentor dari saya adalah orang tua saya. Saya sampai sekarang selalu namanya menghormati orang tua sampai kapanpun akan saya tetap lakukan. Saya katakan kepada mama saya, walaupun saya sudah punya anak, Mak, kalau saya salah, tampar saya. Saya bilang gitu. Betul, saya tampar. Karena bapak saya sudah meninggal, jadi saya bilang gini kepada mama saya, karena mama saya kan di kampung. Kalau mama butuh bantuan kapanpun, saya siap jemput, saya usahakan, karena tanggung jawab saya sebagai seorang anak gitu. Jadi jangan pernah kita mau menyakiti orang tua, dia yang sudah membesarkan dan melahirkan kita, mengasihi kita. Selain daripada orang tua rohani seperti gembala gitu ya, yang harus kita hormati, orang tua jasmani itu harus benar-benar kita sayangi. Bagi saya itulah. Jadi kalau memang mentor secara langsung yang terus gitu, memang kayak ada orang ya mentornya, umpamanya saya mentor saya Gilbert Lumendong gitu. Kalau saya enggak ada yang secara langsung. Dulu ya Pak Muhammad Bambang ya. Sekarang saya sih udah bersamaan aja semua. Ya, baik ya. Ya, luar biasa ya. Iya, jadi biarlah apa yang boleh kita saksikan pada malam hari ini, kita berdoa, berharap ini akan meneguhkan saudara-saudara seiman kita, dan kita juga tentunya berdoa ya bagi saudara-saudara yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kasih anugerah Tuhan itu juga turun ya atas mereka ya. Mungkin masih ada yang bingung, ya kita doakan supaya jangan bingung. Kita juga dulu bingung, kan kayak gitu. Pak, rahmat dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ya. Amin, amin, amin ya. Jadi haleluya, haleluya ya.
Jadi bagaimana Amron? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita hampir 1 jam lewat 44 menit ya, cukup lama untuk kali ini ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, Amron? Ya, sebenarnya ada, cuman tadi kayaknya udah kejawab. Jadi pertanyaannya apa perbedaannya, Pak? Jadi sebelum menerima Yesus sama sesudah itu. Jadi kayak Pak Rahmat tadi kan mungkin bingung, bisa sharing sedikit apa sih yang buat kita itu bisa tetap sama Yesus meskipun banyak tadi cobaan, banyak tantangan, tapi apa gitu yang bisa jadi pegangan kita gitu. Itu sih, Pak. Saya yakin sih, biasanya kalau dari agama kita dulu, cuman satu aja yang dia bingungkan itu. Tuhan orang Kristen itu 3 atau 1 ya? Itu aja. Jadi saya mau katakan buat ini Pak Rahmat, saya lihat dia orang baik dan mencari kebenaran. Kami tidak memaksa Bapak untuk masuk Kristen dan tidak pernah ini, cuman pilihan di tangan Bapak. Bapak berdoa supaya diberikan pengertian oleh Tuhan Yesus. Jangan dipakai logika kita. Seperti saya dulu pakai logika. Benarkah orang Kristen ini menyembah Tuhan yang beranak? Pak Rahmat, saya mau katakan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab ditulis atau difirmankan bahwa Tuhan beranak. Nggak ada. Dan tidak ada satu ayat pun di Alkitab ditulis bahwa sesungguhnya Tuhan itu 3. Tidak. Jadi Kristen pun menolak Tuhan beranak, Kristen pun menolak Tuhan yang 3. Jadi Kristen pun menolak Tuhan menyembah manusia. Jadi ditolak semua. Jadi tidak ada di kekristenan begitu. Jadi kalau mungkin Bapak bingung, silakan baca Alkitab, berdoa. Kami juga menopang di sini dan percayalah hanya satu Tuhan yang bisa menyelamatkan Bapak dan Dia memberikan jalan keselamatan. Dulu kita bingung jalan kebenaran itu siapa, tapi Yesus berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan." Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 20 ayat 28, bagaimana Thomas berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Jadi Yesus pun dipanggil Tuhan dan Allah lagi gitu ya. Apa kata Yesus? "Berbahagialah engkau Thomas." Jadi sesuatu hal yang hebat. Jadi kalau mungkin di agama kita dulu, kita berpikir Isa itu adalah nabi, hanya rasul gitu ya, hanya rasul. Tapi dengan baca Alkitab kita mengerti, tidak mungkin rasul berkata, "Aku adalah jalan keselamatan." Tidak mungkin rasul berkata, "Aku adalah terang dunia." Tidak mungkin rasul berkata, "Di rumahku banyak tempat." Dia katakan surga itu adalah rumahnya. Kalau memang Yesus bukan Tuhan, ketika murid-murid memanggil dia Tuhan, udah ditendang sama Tuhan Yesus. Katakan, "Kamu gila, aku kan bukan Tuhan, panggil-panggil Tuhan aja kau." Pasti katanya kan. Waktu Thomas berkata, "Ya Tuhan dan Allahku," pasti dikatakan, "Thomas, kamu gila kamu Thomas. Aku ini nabi, aku ini rasul. Kok kamu panggil Tuhan?" Pasti dia marah. Tidak ada ayatnya satupun di Alkitab Tuhan Yesus menolak dia dipanggil Tuhan. Tidak ada ayatnya satupun. Kalau orang menyembah Yesus ada. Orang-orang Majus, masih bayi pun dia disembah. Dan Tuhan Yesus menerima penyembahan. Nabi tidak bisa menerima penyembahan. Kalau dia Tuhan, dia terima penyembahan. Waktu orang sakit disembuhkan, lalu dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Dia menyembah Tuhan Yesus. Jadi saudara saya yang seagama dengan saya biasanya bingungnya itu aja sih, tentang di mana Yesus Tuhan apa itu. Tapi saya mau katakan Bapak ini bukan orang yang suka berdebat. Saya lihat sih dia adalah orang yang mencari kebenaran. Saya percaya Bapak ditemukan jalan kebenaran itu dimanapun Bapak berada. Saya percaya ini kesaksian yang hebat. Tuhan berkati. Salam. Iya, salam, luar biasa ya. Iya ya, memang
Ya, ini kalau merujuk ke pengalaman saya juga mengalami apa yang dialami oleh Bapak Rahmat Napolisti ini juga ya. Awalnya pun saya bingung, kayak gitu ya. Saya juga bingung gitu ya. Kayak mana ini orang Kristen ya, ibadahnya aja pun nyanyi-nyanyi ya. Terus saya masuk ke gereja yang tepuk tangan juga, saya jadi bingung ini apa ini ibadah atau ngeband main musik kan kayak gitu. Saya pun bingung juga, nggak ngerti saya Pak. Sama Pak, sama kita Pak, ya kan. Tapi Bapak jangan berhenti sampai mendengar saja, masuk aja Pak, lebih dalam lagi Pak, ya. Karena memang Yesus Kristus itu dia misteri Pak, ya. Misteri, ya. Kalau kata sifatnya itu misterius Pak, ya. Keilahiannya, kemesiasannya itu nggak bisa dijangkau oleh pikiran kita, akal kita. Bahkan ilmu yang kita pelajari pun nggak bisa menjangkau ketuhanannya Pak. Ya. Bapak harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Lahir baru, bertobat, dan seperti itu, yakin Pak. Ya, maka secara otomatis yaitu di alam roh, karunia-karunia anugerah itu akan turun kepada Bapak. Yang pertama, Bapak akan mendapatkan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa itu adalah pencurahan Roh Kudus, Pak. Nah, jadi ketika Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak di surga melalui Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan mengajar Bapak, terus akan menuntun Bapak sehingga kebingungan-kebingungan yang dialami seperti saya alami itu akan diungkapkan semua dan akhirnya terang menderang bahwasanya Dia memang seorang Tuhan. Nah itu Pak, ya itu kalau memang merujuk pada pengalaman-pengalaman kami nih yang dari Muslim dulunya Pak, ya sehingga sekarang kami nggak jadi bingung Pak, malah jadi semangat kayak gitu karena keselamatan udah pasti ya, nggak insya Allah lagi. Ini bukan kami mau menjelek-jelekkan agama yang dulu, nggak ada niatan kami dan memang kami tidak diajar untuk menjelek-jelekkan seperti itu ya. Jadi Pak Rahmat go ahead aja berdoa ya. Kami juga nanti akan berdoa secara khusus buat Pak Rahmat. Saya setuju. Pak Rahmat ini orang baik, dia nggak mau berdebat-debat ya. Nah, memang Yesus itu bukan untuk didebatkan. Nah, kan kayak gitu. Firman Tuhan itu bukan untuk didebatkan. Firman Tuhan itu untuk diimani. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, yakinlah Pak, ya. Maka kasih karunia anugerah itu turun, Bapak akan menerima keselamatan yang luar biasa yang belum pernah Bapak dapatkan sepanjang hidup Bapak, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dialah pribadi yang akan menolong Bapak, yang akan membimbing Bapak, yang akan membawa Bapak mengenal ya Tuhan Allah Bapa ya dan Yesus sendiri ya. Nah, seperti itu Pak. Ya saya maklumlah ya kalau Pak Rahmat ya bingung kan seperti itu. Lanjut aja Pak ya. Lanjut aja. Masuk lebih dalam lagi. Cari pendeta atau pastor ya di lingkungan Bapak tinggal. Saya nggak tahu Bapak tinggal di mana, tapi silakan Bapak temuin ya. Atau Bapak boleh juga ya kirim pesan pada saya melalui WhatsApp ya. Kita ada di setiap video kita itu di kolom deskripsi itu kita selalu melampirkan mengikut sertakan WhatsApp kita untuk saudara-saudara yang butuh didoakan. Ya. Jadi sungguh sangat luar biasa tambahnya sama Bobi ya. Ini tanggung genap-genapkan aja ya sampai pukul 20 ya. Pukul 20 biar pas dia 2 jam soalnya nih ya momen-momen yang sangat sulit ya karena kita semua punya pelayanan, kita sibuk ya. Biarlah ya ada waktu kurang lebih ada 7 menit ini kita padat-padatkan ya. Mungkin kita kasih kesempatan buat
Ya buat penginjil-penginjil muda ini ya, biar dipakai oleh Tuhan luar biasa lagi ya. Mungkin Ayu masih ada pertanyaan, Amron pun masih boleh juga bertanya, silakan ya. Pastor Novita juga masih boleh menambahkan, silakan. Ya, gimana Amron? Gimana, cukup? Ya, Ayu Lestari Malau. Ya, Pastor Novita, ada yang mau ditambahkan? Pastor Novita, bisa dengar suara saya? Udah cukup, Pastor. Iya. Ya, kalau kayak gitu hambanya Jamal Dodi, silakan closing statement. Ya, mungkin ada sesuatu yang mau dibagikan kepada saudara-saudara kita yang hari-hari ini mungkin baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sebagaimana kita diskusikan di awal, memang semuanya ada proses karena Tuhan Yesus berkata, ya, engkau akan menderita, engkau akan mengalami penganiayaan oleh karena namaku. Nah, kan seperti itu ya. Jadi kalau saya sih ya tetaplah melekat ya dalam penggembalaan, karena di awal-awal ini ya otot-otot rohani kita, otot-otot iman kita masih lemah, jadi kita perlu digembalakan. Jadi masuk aja di dalam penggembalaan supaya nanti kalau mengalami kesesakan, mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, supaya ada ya yang membimbing, menuntun, kan seperti itu ya, sehingga mendapatkan jalan keluar seperti itu. Jangan sendiri saja, sama kayak kami semua ini, mantan-mantan muslim ini, murtadin ini ya, kami dikembalakan oleh oleh gembala yang memang sudah mengalami. Nah, kan gitu ya. Dia sudah lulus dari pemuritan seperti itu, dan dia banyak sekali pengalaman-pengalaman ya ketika masa proses untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penginjil ya. Nah, sehingga ketika kita menghadapi ya, dia bisa berbagi dan itu menguatkan kita kembali. Ya, silakan hambanya Jamal Dodi, silakan. Ya, puji Tuhan buat channel Khotbah Pendeta, luar biasa. Saya percaya channel ini akan diberkati, berkembang dengan hebat, akan menjadi berkat buat kota, bangsa, dan negara. Saya percaya banyak orang bertobat dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas channel ini. Jadi saya mau memberikan pernyataan bahwa mari kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala di akhir zaman ini, saudaraku yang terkasih. Semakin kita mengalami kepekaan rohani, apa yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang benar-benar ada dan benar-benar sudah menebus dosa kita, dan Dia akan menyelamatkan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, saudaraku, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kalau keselamatan di dalam Kristenan, tidak ragu-ragu, namun pasti bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal itu. Beritakanlah Injil dimanapun berada. Mungkin kita tidak pintar berbicara atau berkata-kata firman Tuhan, namun kita bisa bersaksi lewat kelakuan kita, pribadi kita yang tidak menjadi batu sandungan. Orang melihat bagaimana orang Kristen penuh kasih, perbuatannya, bicaranya bisa menginjili orang lain. Mungkin kita juga tidak pintar untuk berkata-kata, namun kita bisa berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Kita doakan mereka, kita berdoa buat orang supaya dia mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Kita bisa berdoa dimanapun, kita bisa beritakan Injil. Saya mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan. Juga saya bekerja di aplikasi online. Di situ saya juga bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Zaman-zaman dulu orang sering kita lihat ya, di motornya itu stikernya itu ada Jesus loves you gitu ya, di mobilnya atau apanya, di rumahnya ataupun kalendernya.
sering kita lihat, dan itu zaman sekarang sudah susah kita temui. Jujur saya katakan, kenapa saudara-saudaraku? Padahal banyak hal-hal begitu, iklan-iklan mungkin yang hanya sepintas-sepintas, namun membuat orang bertobat. Saya pernah dengar kesaksian dari orang yang mau pingin bunuh diri, ketika dia baca ada tulisan di sebuah kendaraan, Jesus love you, dia berpikir ternyata Tuhan mengasihi saya. Akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, saudara. Jadi hanya kata-kata simpel yang bisa kita pikir mungkin sepele ya, namun bisa untuk membuat orang bertobat. Bersaksilah terus, saudaraku, dan saya percaya kesaksian kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah pelayanan ataupun gereja. Berupayalah supaya tidak bersungut-sungut dan selalu taat kepada gembala kita, saudara-saudara, supaya berkat itu mengalir dari atas turun ke bawah. Saya percaya Tuhan akan berkati kita secara berlimpah, usaha kita diberkati, pekerjaan kita, bahkan pendidikan kita diberkati, karena orang Kristen sudah dijanjikan Tuhan tidak pernah jadi ekor, namun akan jadi kepala. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan jadi kepala, diberkati pun dimanapun berada kita. Haleluya, Tuhan berkati. Salam kasih Kristus. Salam. Salam. Haleluya, haleluya. Terima kasih hambanya, Saudara Jamal Dodi yang telah bersama kami, ya, subscriber atau sahabat-sahabat Dr. Andi yang ada di channel Khotbah Pendeta selama 2 jam, ya. Jadi biarlah kiranya terus perkenanan Tuhan turun atas saudara, ya, pelayanan semakin diberkati, dan melalui pelayanan saudara banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amen. Dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Dan tentu dan kesempatan ini juga secara khusus, ya, saya masih, ya, rindu untuk kita bisa sama-sama seperti dulu melayani kembali, ya, melalui channel Khotbah Pendeta. Dan perlu juga kami sampaikan kepada saudara-saudara sahabat Dr. Andi bahwasanya rekan kita ini, sahabat kita, ya, Bapak Jamal Dodi ini, dia juga mengelola satu akun YouTube, ya. Mungkin nanti ya Ayu Lestari Malo coba diberikan alamat akun YouTube-nya Bapak Jamal Dodi ini, ya. Mari kita sama-sama saling melayani, ya. Kita subscribe rame-rame bareng-bareng, ya. Seperti itu supaya menjadi berkat juga. Dan kita masih memohon kesediaan Bapak Jamal Dodi untuk mengisi acara, karena kita juga ada renungan malam, renungan pagi, ya. Mungkin nanti bisa sama-sama kita melayani seperti dulu, ya, saat-saat pembentukan kita, ya, seperti itu. Jadi momen-momen seperti itu harus kita teruskan, ya, supaya menginspirasi yang muda-muda ini, ya, gitu, ya, hambanya, ya, Jamal Dodi, ya. Jadi saya pikir cukup demikian, ya, saudara, ya. Dan bagi saudara yang diberkati, silakan di-share video ini, dibagikan kepada saudara-saudara, kepada teman, siapa saja, ya, supaya banyak orang diberkati dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ketika saudara mengkomen, men-share, ya, membagikan video ini, itu sudah bagian daripada pelayanan kita bersama-sama, ya. Dan bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe dulu supaya tidak kehilangan jejak daripada channel Khotbah Pendeta ini. Ya, tapi bagi saudara yang sudah subscribe, ya jangan. Seperti itu, ya. Dan juga, ya, kalau saudara, ya, terpanggil, ya, untuk memberkati Bapak Jamal Dodi ini supaya pelayanannya lagi lebih berkembang, ya, silakan, ya, diberikan donasinya di rekening beliau, ya, sudah kami tulis di kolom deskripsi, ya, di sana sudah tertera
nomor rekening beliau. Ya, ini bagian daripada ucapan syukur kita karena kita memang diajarkan oleh Tuhan kita untuk memberi. Nah, seperti itu ya, berinvestasi di kerajaan surga, saudara. Dan ini yang saya lakukan terus, saudara, sampai saat ini ya. Baik itu dana, pikiran, waktu, hati, dan uang, saudara. Saya tetap memberi seperti itu karena itu adalah ajaran Tuhan. Ya kan, seperti itu ya, memberi. Jadi silakan saudara ya, tentu apa yang saudara lakukan ya untuk memberikan katakanlah ucapan syukur lah ya, ucapan syukur ya. Nah itu biarlah Tuhan yang membalaskannya berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya pikir demikian untuk pertemuan kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang ya. Mungkin kita juga bisa menghadirkan hamba-hamba Tuhan yang lainnya ya, yang dulu pernah bersama kita ya. Ini masih kita searching dulu ya, kita tracking dulu di mana keberadaan mereka semuanya hari-hari ini. Baik saudara ya, Pak Jamal Dodi terima kasih, ya, Pak Sonopita terima kasih, Evangelis Amron terima kasih, Evangelis Ayu Lestari Malo terima kasih, saudara terima kasih sudah bersama kami kurang lebih 2 jam ya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, haleluya, haleluya, haleluya. Kesaksian yang luar biasa ini yang sudah kita dengarkan bersama, dan kiranya kita juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi semua orang, namun sehingga kita tetap di dalam Kristus, yang semakin sudah percaya namun tidak berani untuk mengambil keputusan. Baiklah, demikian video, dan kita akan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Shalom.